Baik kawan-kawan, selamat jumpa kembali di channel Ilmu Matematika. Ada kabar terbaru ini dari Menteri Pendidikan, yaitu Pak Nadiem Makarim, tentang UTBK atau Seleksi PTN 2023. Seperti apa? Mari kita lihat. Tapi sebelum kita mulai, bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, saya tunggu. Nah, di sini saya sebutkan TKA dihapus, hanya TPS. Seperti apa perubahan yang terjadi pada penerimaan UTBK PTN 2023. Kita akan segera bahas di sini. Baik, kita mulai aja. Pada UTBK 2023 dan juga pada sistem yang lain, untuk penerimaan PTN tahun 2023, pemerintah melakukan perubahan yang signifikan, terutama pada UTBK-nya. Tujuannya menurut Menteri adalah agar peserta didik tidak tergantung pada lembaga bimbingan belajar untuk persiapan tes. Kemudian yang kedua, agar peserta didik tidak perlu khawatir akan keharusan untuk menghafal konten. Sedangkan alasan yang ketiga, agar orang tua tidak terbebani tanggungan finansial tambahan untuk bimbingan belajar peserta didik. Sedangkan alasan yang keempat adalah agar guru berfokus pada pembelajaran yang bermakna, holistik, berorientasi pada penalaran, bukan hafalan. Yang berikutnya adalah agar guru percaya diri bahwa pembelajaran sesuai kurikulum sudah cukup dalam menyiapkan peserta didik untuk menghadapi seleksi masuk PTN. Jadi ini alasan-alasan yang dikemukakan oleh Menteri pada saat pelaksanaan pengumuman perubahan UTBK atau pelaksanaan seleksi PTN 2023 beberapa hari lalu. Oke, kita lihat seperti apa pelaksanaannya. Metode yang pertama adalah seleksi nasional berdasarkan prestasi. Sebelumnya ini disebut namanya adalah SNMPTN tanpa testing atau biasa disebut juga jalur undangan. Nah, apa saja yang dilihat yang menjadi indikator penentu diterima tidaknya seorang calon mahasiswa untuk PTN dengan metode pertama ini adalah yang dilihat nilai rata-rata rapot seluruh mata pelajaran. Kalau pada tahun-tahun sebelumnya yang dilihat itu adalah nilai rapot hanya untuk, kalau IPA itu adalah untuk matematika, fisika, kimia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ya, matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Sedangkan untuk IPS itu yang dilihat adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ekonomi, sosiologi, geografi, dan ekonomi, ya. Nah, itu yang dilihat hanya 6 bidang studi. Sedangkan sekarang adalah sesuai dengan jumlah bidang studi atau pelajaran yang dipelajari selama ini di sekolah tersebut. Misalnya kalau untuk tingkat SMA umum itu ada misalnya pelajaran agama, ikut diperhitungkan nilainya dalam seleksi ini. Dan nilai rata-rata nilai rapot ini adalah bobotnya 50% dari nilai siswa. Sedangkan yang kedua itu adalah 50% dari komponen penggali minat dan bakat. Nilai rapot maksimal 2 mata pelajaran. Pendukung program studi yang dipilih oleh siswa.
Misalnya kalau siswa itu akan mengambil misalnya adalah teknik fisika, maka yang dilihat itu adalah bidang studi fisikanya dan matematikanya. Kalau misalnya yang untuk fakultas kedokteran, yang dilihat itu adalah biologi dan kimianya. Demikian seterusnya untuk semua program studi, tentunya ada yang sama, ada yang lain-lain sesuai dengan jurusan yang kita pilih. Dan khusus untuk yang ambil program studi seni dan olahraga harus melampirkan portofolio prestasi siswa tersebut selama dia di SMA. Oke, ini metode pertama, perubahannya juga ada di sini di bagian ini ya. Metode yang kedua itu adalah metode seleksi nasional berdasarkan tes. Biasa disebut selama ini adalah namanya SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, di mana pada saat itu yang diujikan adalah TKA dan TPS. Tetapi untuk tahun 2023, TKA-nya tidak diujikan lagi, hanya TPS. Materi TPS yang diujikan itu isinya adalah potensi kognitif, kemudian ada penalaran matematika, kemudian ada literasi dalam bahasa Indonesia, dan juga ada literasi dalam bahasa Inggris. Nah, ini perubahan yang signifikan yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk di bagian TPS-nya juga terjadi perubahan. Kalau ini sekarang yang 4 ini yang diujikan, kalau sebelumnya ada namanya TPS kuantitatif, TPS penalaran, pemahaman umum, dan pemahaman membaca dan menulis. Jadi di TPS-nya juga terjadi perubahan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, tentunya kenapa seperti ini tadi di awal sudah saya sebutkan alasannya kenapa hanya ini yang diujikan. Selanjutnya adalah seleksi secara mandiri oleh PTN, yang sebelumnya disebut namanya ini adalah ujian mandiri. Yang dimaksud dengan seleksi secara mandiri itu adalah berarti masing-masing PTN melakukan ujian secara sendiri-sendiri. Nah, tetapi dalam pelaksanaannya PTN tetap harus memperhatikan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan untuk kali ini tambahannya adalah diawasi oleh masyarakat dan peserta seleksi. Kalau selama ini tidak bisa diawasi oleh masyarakat dan juga oleh peserta seleksi. Masyarakat hanya dikasih tahu bahwa si A lulus, si B tidak lulus, tetapi tidak bisa diprotes kenapa itu tidak lulus. Jadi kalau untuk berikutnya ini, seleksi mandiri ini berdasarkan penjelasan dari menterinya bahwa akan diberikan tenggat waktu untuk memberikan waktu kepada masyarakat, memberikan sinyal apakah ini bisa diterima atau tidak, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini 3 seleksi yang akan dilakukan, jenis seleksi yang akan dilakukan oleh pemerintah, dan ini sangat jauh sekali dibandingkan dengan seleksi tahun-tahun sebelumnya. Tetapi intinya apapun yang dilakukan oleh pemerintah, siswa harus belajar untuk mempersiapkan diri supaya lulus sesuai dengan minat dan bakat dan juga cita-cita masing-masing. Jadi
Dengan perubahan ini tetap semangat dan persiapkan dirimu untuk lulus. Dan untuk pertemuan kita kali ini, sebelum saya akhiri, saya informasikan bahwa di channel ini juga sudah ada video-video tentang penalaran matematika. Untuk pertemuan kita kali ini saya akhiri sampai di situ aja. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.